Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Haji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Grace Hadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Tidak terasa hari ini kita berada pada tayangan 190. Tepatnya sudah 190 idea tentang Tosana Haji kita babar dalam channel ini. Pada tayangan 190 ini saya ingin membabar tentang makna babaran keris kombinasi luk dan lurus dalam satu bilah. Nanti saya akan review dua pusoko. Yang pertama adalah pusoko personal saya, dan yang kedua pusoko nomor 8850. Ketika kita bicara makna Tosana Haji, pasti segalanya tidak akan terlepas dari ilmu tajek. Kita sama-sama tahu dalam ilmu tajek di Tosana Haji, di situ kita bicara tentang filosofi, di mana keris itu berisi simbol, doa, dan harapan. Di dalam ilmu tajek yang mendasar, tentunya kita tahu bahwa keris luk menggambarkan suatu bentuk simbol hubungan manusia dengan sesama, urusan dunia. Sementara yang lurus menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya, urusan akhirat. Jadi ketika tergabung dalam satu bilah, bisa menggambarkan harapan manusia yang hakiki, yaitu suatu kesempurnaan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa kali permintaan dari teman-teman untuk mengupload ulang keris-keris personal saya yang pengen diketahui karena di website tidak ada. Makanya ini salah satu yang saya babar. Dari sisi rangkanya sangat aduhai, putih-putihnya, krem-kremnya sudah mulai mencoklat, terlihat nampak relief yang sangat aduhai, terbuat dari gading, sementara selut dan mendaknya dari emas. Saya pikir dengan sandangan yang sangat luar biasa seperti ini, inilah keris personal saya. Suatu keris yang nampak dari kejauhan adalah keris lurus, namun di dalamnya ada keris luknya. Dan luknya adalah luk 7. Inilah yang saya ingin sampaikan. Keris luk dibabar di dalam keris lurus yang mengandung sesuatu makna yang saya sampaikan tadi. Keris ini adalah keris Nogo Sabto, Keleng, dan Tangguh Habis Sepuh. Kita lihat luknya adalah luk 7, berarti Nogo Sabto. Tentunya kita sama-sama paham, Nogo adalah simbolisasi pimpinan. Harapan yang terkandung di dalamnya adalah semoga tuannya mampu sebagai pemimpin yang efektif, yang mampu mempersuasi luk 7 dan mengarahkan yang dipimpinnya untuk meraih suatu kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kelengnya adalah memberikan suatu gambaran semoga Tuhan senantiasa melindungi. Bagi saya, kenapa saya jadikan ini keris personal saya, memang ini spesial karena di Jogja ada dua kolektor besar yang memiliki keris yang mirip dengan ini, namun bukan keleng tapi berpamor, sangat luar biasa. Konon yang satu pernah ditawar sampai 3,5 miliar. Namun yang saya tahu ada dua keris yang menyerupai seperti ini, namun semuanya tangguhnya adalah HB7 dan memang berkinatah. Dan ini cuma kelengan biasa saja. Itulah yang menjadikan semacam sesuatu kesenangan pribadi saya. Makanya inilah
keris personal saya. Kita masuk ke review keris yang kedua dengan sandangan Jogja. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Ternyata gambaran sosok naga luk 11 berbadan kepala manusia. Tentunya bagi orang-orang Jawa paham, inilah yang kita sebut dengan sosok Nyi Blorong. Panjang bilah 34,1, keleng. Saya menangguhnya adalah tangguh Tuban Sepuh. Terasa mingit auranya. Kalau saya bicara tentang masalah Nyai Blorong, Nyai Blorong adalah Panglima Ratu Kidul yang sering beririsan dengan dunia manusia. Sebagai panglima layaknya pemimpin yang masih terkait dengan lapangan. Sehingga kalau dikaitkan dengan ilmu tajam, panglima ini seperti kayak digambarkan seperti kayak Singobarong, Pasupati yang tanpa profil. Kalau kita bicara tentang Ratu Kidul, itu pemimpin tertinggi di Laut Selatan sana. Kalau dalam dapur keris, pimpinan tertinggi dikaitkan dengan dapur Ontobogo, yaitu dewa yang ditugaskan untuk menguasai dunia ini. Kemudian dalam profil yang lain kita lihat dapur-dapur Nogo itu adalah pimpinan, dan yang tanpa profil saya setarakan dengan dapur Mangkurat. Karena Mangkurat secara maknanya jelas memangku rat bumi. Yang memangku bumi adalah seorang pemimpin tertinggi. Kalau kita melihat cerita ini seolah-olah bahwa Singobarong itu di bawah yang namanya Nogo. Bukan begitu menurut saya. Karena memang secara peran dia lebih ke arah seorang pemimpin yang masih beririsan dengan urusan lapangan. Dan bagi saya Singobarong bukan berarti kalah dengan Nogo. Karena terbukti Gajah Mada pun sebagai Mahapati dia lebih perkasa dan lebih sakti dari rajanya. Demikianlah babaran saya yang terkait dalam semacam suatu pemaknaan tajek. Ada keris lurus namun ada relief looknya. Jadi seolah-olah ada makna hubungan manusia dengan sesama dan ada makna hubungan umat dengan Tuhannya. Lebih ke arah kesejahteraan dunia akhirat. Demikian yang bisa saya sajikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Senantiasa terus belajar tentang Tosanaji demi untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya ini. Semoga dengan memiliki segala tingkah laku kita pun juga akan bisa berubah, diubah oleh suatu kaidah-kaidah yang adiluhung yang terbabar dalam Tosanaji tadi. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nun, Rahayu, 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 Sagung Dumadi.